antara senang dan nggak percaya. Masa gitu ya. Sekolah Alkitab. Tadinya ngoplo terus sekarang sekolah Alkitab gitu ya. Kayak gitu, pokoknya antara senang dan nggak percaya. Selamat datang di Podium, Podcast Holy Stadium. Bersama dengan Pastor Tina Agung Purnomo. Hidup yang diubahkan akan mengubahkan hidup orang lain. Narasumber kita kali ini adalah Bapak Harald. Silahkan like, comment, and share bila Anda diberkati dengan tayangan ini. Dan subscribe untuk update video terbaru. Selamat menyaksikan. Ada seseorang yang berasal dari Poso, Palu, Sulawesi, saudara. Bisa sampai ke kota Semarang. Dan di kota Semarang, dia melakukan banyak hal. Bukan untuk keluarganya, tapi untuk banyak anak-anak di kota Semarang yang tidak mampu. Dan hari ini, orang itu ada bersama dengan kita di podcast Holy Stadium, Podium. Halo, apa kabar Harald? Puji Tuhan, baik Bu. Iya, saya pengen tahu, kan Harald ini dari Poso ya, Ya, benar ya? Bu. Nah, dari Poso bisa sampai akhirnya ke Semarang, ini kan jauh banget ini, Ya. gitu loh. Nah, ini ada cerita apa kok bisa sampai akhirnya mendaratnya di kota Semarang? Gimana ceritanya itu? Ya mungkin ini untuk saya sampai ke Semarang ini salah satu perjalanan rohani saya juga Bu. Ya. Sehingga saya sampai di kota Semarang ini. Saya juga sebelum ke Semarang ini saya tidak menyangka kenapa saya bisa sampai di Semarang ini. Tahun berapa mendarat di Semarang? Mendarat di Semarang 2014. 2014. Ya. Nah, ada apa itu ceritanya kok sampai dari Poso bisa sampai ke Semarang? Pastinya ini kan perjalanan jauh ya. Nah, apa yang terjadi pada waktu di Poso itu? Pekerjaannya apa? Ya. Terus ngapain aja di Poso sehingga kok sampai akhirnya mendarat ke kota Semarang? Ya, mungkin saya mau ceritakan dulu bagaimana hidup lama saya waktu masih di kampung saya di Poso, Sulawesi Tengah. Saya sampai tahu bisa ke Semarang ini mengikuti satu sekolah Alkitab Bu. Sekolah Alkitab yang ada di Semarang ini. Saya ikut itu dan saya juga tahunya sekolah Alkitab itu dari suatu tempat yang saya mengalami suatu proses. Pada saat itu saya lagi mengalami proses hukum Bu. Saya menerima brosur dan rekomendasi dari salah satu teman bahwa ini ada kalau memang kamu mau niat untuk berubah, ayo kamu ke Semarang. Lah memangnya kok harus berubah kenapa? Ya dulu ya saya ini apa ya Bu, saat saya bandel banget dulu. Masa remaja sampai pemuda saya itu bandel banget. Bahkan saya dalam lingkaran drugs Bu. Ya. Pemakai atau penjual? Saya pemakai. Ya kadang juga kalau kepepet sempat jual juga Bu. Iya. Makanya itu kalau orang itu pakai tuh bisa dua, bisa pakai, bisa penjual. Kalau kepepet ya jual Bu. Iya. Loh, kan dari kecil itu Kristen ya? Ya, keluarga benar, Bu. Kristen. Keluarga Kenapa Kristen. bisa sampai masuk ke drug? Mungkin saya dulu ini Bu kehilangan bapak. Papa saya itu meninggal pada saya umur 14 tahun. Saya SMP ya? kelas 2, kelas 3 kayaknya. Ya 14 tahun. Papa saya meninggal di situ dan setelah Tiba-tiba? ya meninggal. Kenapa meninggalnya? Itu sakit mah kayaknya Bu. Sakit mah terus Sakit meninggal mah. langsung tiba-tiba? Iya, meninggal tiba-tiba. Tanpa sakit? Lama gitu loh Bu. Cuma beberapa hari memang tahu papa itu kurang sehat dan tiba-tiba meninggal gitu loh Bu. Oke. Jadi di situ saya ada kemarahan yang besar. Saya nggak terima keadaan. Memang Harald anak nomor berapa? Saya anak nomor 4. Nomor 4? Iya, kami 5 bersaudara Bu. Ya. Oh, di dalam hatinya terus jadi marah? Ya, saya tidak terima keadaan loh. Gini kok Tuhan itu gitu yo. Ngambil bapak saya itu masih banyak membutuhkan pelajaran-pelajaran hidup dari bapak. Lihat di sekolah teman-teman itu diantarin bapaknya, waduh saya iri kalau lihat itu dan saya merasa hidup Tuhan ini nggak adil nggak gitu adil. ya? Bu, benar. Terus apa yang perasaan yang tidak adil itu akhirnya terlampiaskannya kemana?
ya memberontak, Bu. Berontak. Dengan segala aturan dari, ya mungkin itu satu ya. Ya alasan satu kenapa itu saya memberontak dan saya ketemu dengan lingkungan yang nggak benar. Awalnya dari situ, Bu. Terus Karena- akhirnya? Ya awalnya itu pengen coba aja sih, Bu, ditawarin teman ini. Dan- Apa yang dicoba pertama? Rokok atau? Ya dulu pertama itu dari rokok ya, dari rokok Dari di rokok. pergaulan itu lama-lama kenalnya pertama itu ada teman kakak saya yang lebih umurnya lebih tua dari saya, mereka lagi nongkrong, aku itu suka dulunya nongkrong ke orang-orang yang lebih dewasa, Bu. Jadi aku nimbrung di situ sama-sama nongkrong, Iya, iya. lantas aku itu kan udah tahu ngerokok pada saat itu, dikasih satu rokok ini, ternyata itu ganja, Bu. Oh. Nah, pas itu aku rasa lain, lantas teman kakak saya itu bilang itu yang namanya ganja. Oh, ini yang ganja. Dari situ pertama saya rasa Apa yang dirasain pada waktu ngegelek itu? pada saat itu ya ada Rasanya apa? euforia, ketawa-ketawa, apa rasa lapar, pokoknya ada sesuatu yang saya cari selama ini, kesenangan itu loh, Bu. Saya happy ngumpul itu. Oh, ini ternyata ya Kok menyenangkan gitu ya? sesaat itu Iya, Bu. saat itu. Oh. Terus habis itu berkelanjutan. Berkelanjutan. Habis itu kenalnya di sekolahan, udah kenal kan teman-teman ini yang ini yang udah make apa, saya mulai dekatin teman-teman yang nah, dari situ saya Loh, lanjut. guru-guru nggak tahu Dulu kalau pakai begitu. guru-guru saya SMP itu guru-guru nggak, aku ketahuan sekali. Oh, ketahuan. Ya, ketahuan, pernah ketahuan sekali. Dan di rumah juga dari SMP itu aku udah ditahu, mama itu udah tahu saya udah pakai. Pas saya udah pakai pil koplo itu, Bu. Saya tanpa sadar hari Minggu itu saya ganti baju sekolah, saya ke sekolah. Koplo bener. Orang serumah heran, loh ini anak kok hari Minggu ke sekolah. Oh, koplo bener. Dari situ awal ketahuan, Bu. Saya ketahuan. Nah, terus setelah itu SMP itu. SMP, Pak? Bu, SMP sudah mulai pakai. Iya, udah mulai Terus pakai. sampai akhirnya SMA. SMA naik jenjang lagi yang koplo, karena ini buat ketahuan saya, aku nggak mau sentuh itu lagi, cari yang naik next levelnya, Bu. Iya. Ganja, cari yang ganja yang santai. Itu SMA berapa tahun ya ngeganja, akhirnya kenal yang pernah make sih, teman itu SMA aku pernah make yang dibilang PT itu putau. Pernah make, tapi nggak, aku kurang tertarik karena lihat main jarum suntik apa, aku nggak, waduh ini Tunggu. medeni. Saya soalnya nggak pernah pakai begitu. Iya. Rasanya kenapa toh? Apa rasanya tenang? Apa sih yang orang kenapa pakai kayak begitu? Ngerasain apa di pikirannya? Ada salah satu, terutama ya pada saat umur itu, Bu, saya itu merasa lebih keren daripada yang lain. Oh. Lebih keren daripada yang lain, dan ada satu kesenangan yang sesaat itu loh, Bu. Oh, Kesenangannya. bisa lupa semua masalah. Ya, kayak gitu, Bu. Iya. kayak Dan itu gitu. seperti kayak mengisi kekosongan. Mengisi kekosongan saya, kayak gitu. Sampai berapa lama itu? Saya dari itu SMA itu wis kenal ganja, next lagi, akhirnya tamat SMA itu aku udah kenal yang namanya sabu ya. Itu titik, kenal sabu itu titik apa ya? Itu kehancuran memang benar-benar. Halusinasi enggak tuh? Halu, Bu, halusinasi Halu banget. banget. Saat itu. Iya. Lah terus orang tua akhirnya memikirkan apa? Apa enggak kepengin supaya sembuh, supaya jadi baik? Kakak-kakaknya juga. Iya. Aku pada saat itu, kota kami di kerusuhan ya, Bu. Oh iya. Sempat kerusuhan ya, iya, kota iya. kami itu. Jadi kami salah satu korban dari kerusuhan, keluarga kami, rumah kami habis. Oh ya? Ya, jadi mama kan Habisnya itu gimana? Terbakar? yang pertama dihancurin, baru barang-barang semua dijarah, Bu. Aduh. Dijarah, habis itu aman setahun, bantuan pemerintah dibangun rumah-rumahan gitu loh, Bu, dari pemerintahan untuk warganya disuruh balik, ya kembali pecah lagi kerusuhan kedua itu yang baru dibakar. Sama dibakar, nah, lantas mama itu pulang. Mama saya kan orang asli Surabaya, Bu. Jadi mama saya itu mengungsi ke Surabaya. Oh, yang asli Poso ini papa ya? Papa. Jadi saya selama mama ke Surabaya itu saya tinggal sama kakak saya. Jadi untuk kakak mau benarin saya ini, saya rasa apa ya,
sulit dan saya banget jadi beban keluarga pada saat itu. Koplo beneran ya? Oh iya, itu udah next level sih Bu. Udah tahu ke sabu yang dulunya itu awal kehancuran tadi saya bilang kenal sabu itu yang dulunya saya nggak berani dustai orang, bohongin orang, nggak berani ngutang. Pas kenal sabu itu aku berani buat semuanya demi dapat barang itu Bu. Oh selain keren Iya. itu sepertinya kayak Iya. berani begitu ya? Tapi ada puji Tuhannya saya juga pada saat itu kerja Bu. Jadi aku sempat Setelah SMA kerja? langsung kerja. Saya kerja di salah satu perusahaan ya perusahaan cukup besar pembangkit listrik tenaga air di punyanya Pak Yusuf Kalla yang ada di tempat kami di kota kami. Aku sempat kerja di situ jadi bener-bener aku itu cari duit kerja itu untuk barang itu Bu. Jadi dapat habis malah utang, dapat habis kayak itu. Jadi saya itu bertahan kerja itu selama hampir 5 tahun aja kerja saya itu lebih parah, prak ketemu itu Bu. Saya Waktu kerja itu apa enggak teman-temannya di kerja itu tahu? tahu, banyak yang tahu Bu. Pakai narkoba tahu? Malah saya yang banyak, ayo teman-teman yang belum tahu tak kasih tahu bareng gitu. Biar saya lebih merekrut biar saya beban saya itu lebih gampang kayak gitu loh Bu. Jadi mau beli ini ya ada teman untuk patungan, ayo sini sama-sama kayak gitu. Oh, jadi lebih murah ya? Ya akhirnya saya ketangkap Ketangkap siapa? polisi Bu. Oh polisi. Oh terus apa yang terjadi? Ya itu pada saat yang pertama itu aku cepat sih banyak ikut jalur yang nggak benar. Jadi teman-teman bantu, keluarga sedikit bantu, jadi saya terlepas dari masalah itu di kepolisian. Saya cuma dialihkan ke pasal yang lain, bukan yang narkoba. Jadi dari situ saya anggap saya nggak tobat, malah karena ada bantuan semua keluarga, teman-teman, ini tak buat lagi nggak apa-apa kok. Iya, Kalau ketemu gampang. lagi ada yang bantu. ada yang bantu kayak gitu pemikiran. Ternyata lebih parah dari situ. Nah terus akhirnya gimana? Itu terulang lagi? Terulang balik lagi. Masih pakai lagi? Masih pakai, bahkan lebih parah Bu. Itu saya udah kehilangan pekerjaan, ini nggak ada pekerjaan. Oh akhirnya dikeluarkan ya? Iya, aku udah nggak kerja lagi Bu. Pokoknya segala macam tak halalkan untuk dapat uang. Apa aja yang dihalalkan? Ya aku jualan kadang, orang bilang untung pakai Bu. Jualan itu ada teman yang suruh, ini nagih uang judi kayak gitu-gitu loh Bu. Oh. Yang penting aku dapat duit. Iya. Apapun saya tabrak Bu. Demi ya aku udah diperbudak itu. Itu berapa lama berarti pakainya? Dari mulai nyoba tadi itu, yang SMP itu, terus sampai kerja itu berarti berapa lama itu? Kalau yang dari SMP ke kerja itu, aku SMP umur taruhlah 15 tahun 15, Bu. Kerja itu sampai umur 26 kayaknya. Iya Bu. Lama banget. Tapi yang sabu itu sekitar aku itu kurang lebih 7 tahun yang aktif pakai sabu itu. Pada saat waktu aku kerja sampai dipecat dan lanjut 2 tahun aku lanjut di luar tanpa pekerjaan itu 7 tahun Bu. Akhirnya saya kecekel lagi. Kedua kalinya? Kedua kali Bu. Terus apa yang terjadi setelah itu? Ya yang kedua kali itu memang benar-benar saya merasa di titik yang terendah Bu. Semua teman, semua keluarga menjauh. Mungkin keluarga saya berpikir ini biarin aja supaya dia kapok. Teman-teman ya saya pada saat itu hampir depresi sih Bu. Karena mikirnya satu, saya ini banyak dihianati teman-teman. Aku yang mikir kayak gitu dulu. Ternyata pada titik terendah itu setelah saya pikir-pikir sekarang ini ya Bu. Di situ ternyata di titik terendah saya, di situ malah Tuhan berperkara besar dalam hidup saya. Ya. Apa yang terjadi pada waktu itu? Waktu itu saya menjalani proses hukum ya Bu, dan saya divonis sebenarnya pada saat itu saya kena rehabilitasi. Karena tempat rehabilitasi itu di Sulawesi Tengah itu nggak ada kayaknya Bu. Jadi saya itu kalau memang punya duit ya, langsung dibawa ke Makassar, di kota yang lain. Itu butuh biaya yang sangat besar. Jadi saya menjalaninya di rutan Bu. Aku divonis 7 bulan. 7 bulan di rutan? Padahal kena
pasal pemakai 127 itu. Penyalahgunaan. Nah, terus selama di rutan itu apa yang terjadi? Ya, selama di rutan itu sih lebih banyak. Tapi berhenti kan? Berhenti. Itu total, Bu. Aku udah niat, aku mikir-mikir itu tadi saya bilang hampir depresi. Aku udah mulai mikir ke belakang terus. Aduh, aku kalau kayak gini-gini mau jadi apa sih? Ini wis capek, Bu, sebenarnya. Jadi umur berapa itu waktu itu? Itu umur 28 kayaknya, Bu. 28 27. Aku wis capek banget dan di situ di dalam proses itu saya banyak merenung, memikirkan, dan pada satu titik aku itu Nah, ingat. merenung itu mestinya di pinggir pantai, di gunung. Ini Iya, Bu. merenung memikirkan di penjara. Iya, kayak gitu, Bu. Karena kalau udah digituin, enggak selesai-selesai itu. Dan itu aku merenung itu malah membuat banyak kebencian, Bu. Ini aku dihianati, aku ditinggalin kayak gitu. Tahu gitu Iya, ya. kayak gitu, Bu. Malah jadi malah berat bebanku tak rasa. Dan satu saat itu aku tiba-tiba ingat aku itu pernah dibusuk pada saat pertama kali ditangkap itu, aku pernah dibusuk kakakku sekali. Kakakku yang perempuan itu sementara hamil 7 bulan kalau nggak salah, Bu. Dia itu datang hanya bawa pakaian dan satu Alkitab, Bu. Alkitab saya itu hadiah ulang tahun saya, diberi om saya, kalau nggak salah di saat saya umur 25 tahun, Bu. Udah lama, udah berdebu pokoknya, nggak pernah tak buka. Dan, itu dibawain sama kakaknya? Iya. Setelah di rutan itu aku ingat, oh iya ada Alkitab, tak coba baca-baca, Bu. Saat aku baca-baca itu apa ya, kayak ada sesuatu yang menenangkan dari Alkitab itu. Dari cerita yang kebetulan aku baca itu, aku buka sembarang pas kisah Ayub itu, Bu. Aku banyak belajar dari situ, banyak baca. Itu walaupun sedikit saya mengerti, tapi garis besarnya saya tahu loh. Ayub ini orang yang dekat sama Tuhan tapi dia masih menerima cobaan kayak gini ya, Bu. Sedangkan saya ini apa ya? Kayak gitu. Dari situ, Bu, ada satu ketenangan, ada yang lain pokoknya dalam hati saya. Dari situ saya awal untuk coba baca Alkitab. Jadi setiap ada yang saya pikirin membuat hati saya jengkel, lari lagi ke kamar, cari Alkitab, baca-baca, hilang. Itu salah satu trik saya menghilangkan stres pada saat itu, baca Alkitab. Terus habis itu? Dan satu titik dulu kan kami itu sering dipimpin di dalam rutan itu dari gereja-gereja karismatik ya, Bu. Ada bimbingan rohani gitu. Itu hari Minggu sama hari Kamis. Saya ingat benar itu pas hari Kamis sore itu Pak Pendeta, saya masih ingat juga Pak Pendetanya siapa. Dia pimpin pujian penyembahan, nggak ada khotbah pujian penyembahan toh. Ini sudah di Surabaya kok ya? Saya? Enggak, Bu. Di mana? Di rutan. Di Poso, Mas? Di Poso. Oh, oke. Ibu saya tadi yang saya bilang yang ibunya di yang ke Surabaya. Ya, Bu. Terus? Pada sore itu ada pujian penyembahan ya, Bu. Di bimbingan kerohanian itu nggak ada khotbah, bimbingan pujian penyembahan. Dan sesaat itu aku ini kan yang nggak tahu, aku tahu itu Roh Kudus ya, roh dari Tuhan. Belum pernah tahu kalau ada bisikan itu dari Roh Kudus yang baik itu, aku sama sekali nggak tahu. Tapi pada saat pujian penyembahan itu kayaknya ada kata-kata yang bilang gini dalam hati saya, memaafkan, kayak gitu loh, Bu. Aku kayak nggak tenang. Ini mau tutup mata, mau ikut-ikut orang nyanyi ini kuat bisikan dalam hati ini, memaafkan. Jadi tak pikir-pikir siapa yang mau tak maafkan? Kayaknya aku ini yang perlu dimaafkan sih. Karena banyak buat dosa sama orang, menjengkelkan keluarga, pokoknya semuanya. Aku tak pikir siapa ya. Tapi lama kelamaan malah nggak jadi tenang hati ini. Tak pikir-pikir, ternyata aku pikir salah satu orang, Bu. Yaitu diri saya sendiri. Oh. Di situ aku. Iya. Pasti, aku ini mulai dulu SMP saya jengkel benar sama diri. Iya. Di situ Bu? Tiba-tiba kayak aku nangis dengar penyembahan itu. Aku merenung, ya selama ini kok aku benci sama diri saya sendiri. Iya. Ya itu sih. Sehingga akhirnya terus ya sudahlah rusak sisan kayak gitu ya. Awalnya bahkan saya dulu senang menyakiti diri itu senang, Bu. Lewat aku punya tato sih. Lewat tato itu kayaknya
Ada kayak gitu loh, Bu. Jadi pada saat itu memang benar-benar aku mikir, iya ya, aku maafkan diriku. Di situ awal memang saya damai dengan diri sendiri, Bu. Dan dari saat itu aku tahu bahwa yang ada bisikan-bisikan di hati itu ternyata itu Roh Kudus, Bu. Dari situ awal saya tahu, benar. Itu ternyata. Nah, awalnya itu, Bu. Setelah itu 7 bulan di penjara. Iya. Nah, setelah ketemu tadi itu dengan damai dan bisa berdamai dengan diri sendiri, bisa mengampuni, memaafkan diri sendiri, terus keluar dari penjara, selesai menjalani itu. Dalam proses itu aku banyak sharing salah satu aku ingat teman SMA saya. Di satu penjara juga? Enggak, dia ada di Semarang sini, Bu. Itu yang kasih. Dan itu teman SMA saya itu sekarang jadi istri saya, Bu. Oh, alah. Aku banyak sharing ke dia, gini-gini saya dalam masalah. Aku ceritain ini, saya mulai giat baca Alkitab, gini-gini. Tolong kamu kalau kasih bimbingan saya. Pokoknya tempat curhat saya ke dia. Nah, lantas dari itu dia kasih brosur itu, kayak kamu oke, keluar dari situ, ayo keluar. Dan aku juga udah berniat sih, Bu. Aku keluar ini nggak akan diam di kotaku lagi karena saya tahu. Kok bisa kenal? Sama orang di Semarang? Teman SMA saya, Bu. Oh, dia tadinya di Poso juga? Di Poso, aku cuma kuliah, semenjak kuliah dia di Jawa terus sini. dia balik lagi ke Semarang? Iya. Oh, oke. Nah, terus akhirnya keluar dari penjara? Iya. Nah, keluarga membolehkan? Iya, boleh sih, Bu. Kakak saya sangat support kalau memang kamu niat. Udah tak ceritain toh, saya ini kayaknya mau ke Semarang untuk ikut salah satu sekolah Alkitab. Nah, kakak saya itu antara senang dan nggak percaya. Masa gitu ya? Sekolah Alkitab. Tadinya ngoplo terus sekarang sekolah Alkitab gitu ya? Kayak gitu, pokoknya antara senang dan nggak percaya. Nah, mamanya gimana? Mama itu pada saat itu di Surabaya, udah dikabarin juga. Tapi selama 7 bulan itu mama itu nggak tahu kalau saya di dalam, Bu. Kakak-kakak saya ngerahasiakan karena mama udah tua, jangan supaya nggak kepikiran jadi beban lagi ya. Iya. Nah, pada saat itu aku mampir ke Surabaya. Mama itu sempat kaget. Lo mau kemana gini-gini? Aku mau ke Semarang, Ma. Mau sekolah Alkitab. Mama itu sambil senyum-senyum, mungkin bangga atau gimana, pokoknya senyumnya. Akhirnya gitu ya. Iya, Bu. Terus akhirnya setelah itu masuk di sekolah Alkitab. Iya. TSO apa Impact waktu itu? Saya Impact, Bu, kelas Impact ya. benar. Masuk yang full. Yang full time. Yang berarti nginep di asrama Di kan? asrama, benar, Bu. Nah, itu langsung diterima waktu daftar. Saya juga sempat diwawancara lewat telepon ya, Bu, dari pengurus yang ada di Impact itu. Wawancara dibilang ya ini mungkin yang daftarin saya itu agak lambat, tapi jangan kecewa ya kalau memang nggak, soalnya kita punya kuota ini, dibilang gitu kayak gitu. Oh iya, nggak apa-apa sih, tapi tetap aku udah berniat walaupun ikut tahun depan saya akan ke Semarang dulu, yang pokok saya keluar dari kota soalnya saya dulu. ada sesuatu ya di Semarang ya. Jadi dari situ akhirnya saya keterima, Bu. Di Impact itu ya saya berangkat ke sini. Nah, sampai di sini ditampung di asrama pada saat itu. Aduh, ini dengan segala macam aturan, bangun jam 4, setengah 5, pel sendiri, yang dulunya saya hidup bebas. Ini tiba-tiba langsung berhadapan dengan segala macam aturan. Iya. Ya, itu mungkin awal saya berlatih untuk disiplin diri, Bu. Dari itu. Komunikasi sekamar. Pada saat itu aku berapa orang? 8 apa 10 orang. Ini orang yang nggak sepaham apa semua segala macam. Aku masih dalam tanda kutip pada saat itu masih, orang bilang masih sakit. Aku berusaha untuk lepas dari keterikatan itu. Jadi emosi saya belum terkontrol kadang. Aduh, ini orang menjengkelkan apa kayak gitu. Ternyata itu yang banyak melatih saya, Bu. Nah, terus setelah Impact ini ada perubahan hidup enggak? Banget, Bu. Banget. Apa Ya. misalnya? Aku pas ikut Impact itu, satu, kedisiplinan saya dilatih. Kedua, saya bertemu dengan Tuhan, Bu. Oh, ceritanya gimana? Wah, ini mungkin kalau saya cerita ya, kayak kalau orang awam dengar kayak ini, kamu cerita yang fiktif. Tapi bagi saya itu nyata, real, Bu. Apa yang? Pada satu kelas itu aku ingat jelas hari Jumat kayaknya, akhir minggu.
karena habis kelas itu aku mau bantu ngajar di rumah singgah dulu ya. Jadi orang yang mau ngajar itu pengajarnya nggak ada Bu, jadi kosong. Diisi dengan pujian penyembahan. Nah, situ nyembah. Tiba-tiba aku itu kok ada sesuatu kayak apa ya? Ada yang peluk saya Bu. Ada pelukan itu bener-bener real saya rasa. Itu pelukan, loh kok ini nyaman banget. Aku rasa dari pelukan itu ada cinta Bu, ada cinta, ada penerimaan. Loh aku ini jujur udah lama nggak merasakan hal seperti itu. Ada suatu sosok seperti ayah saya yang sangat melindungi itu loh Bu, yang meluk saya. Dari situ awal saya tahu kalau oh ini ternyata Tuhan Bu. Dan dari situ saya ada ketergantungan yang lain Bu. Yang saya tahu di saat itu tiap saya butuh, saya nyembah, selalu saya ada. cari dia, saya ketemu itu ada sesuatu yang kayak ada sungai dalam itu yang ngalir lepas bebas Bu. Itu sih aduh aku kalau itu kisah yang paling bersejarah dalam hidupku. Itu yang paling berkesan. Berkesan banget Bu. Aku tahu gimana, oh ini ternyata Tuhan yang memang cintanya real. Bagi saya mungkin orang kalau tak ceritain, ya itu fiktif, mungkin kamu halu atau apa, tapi itu real banget Bu, aku rasa. Itu awal saya bertemu Tuhan. Nah, setelah itu perubahan apa yang terlihat lagi? Karena itu kan yang mendasarkan ini kebutuhan akan kasih Bapak itu kan terpenuhi karena Papa kamu kan nggak ada dengan tiba-tiba ya. Terus akhirnya kamu bisa ngerasain Tuhan itu dengan kasihnya itu bisa mencurahkan kebutuhanmu sehingga kamu merasa diterima, kamu merasa kamu punya Bapak yang baik, kamu punya pelindung, kamu punya orang yang bisa mengasihi kamu dengan tulus, ndak minta apapun juga, ya menerima kamu apa adanya. Nah, perubahan apa yang kamu alami ini kan pasti akan menimbulkan apa ya pandangan yang berubah juga. Nah, setelah itu apa yang kamu alami? Ya, salah satunya yang berubah banget saya rasa itu hubungan saya sama di sekitaran saya Bu. Sekitar kamu tuh siapa? Ya mungkin keluarga saya, orang-orang yang dekat pada saat di asrama itu yang mungkin dulu orang ini nyeselin banget. Setelah aku rasa itu ada yang beda. Padahal situasinya itu sama. Tapi dalam hati ini aku rasa ada yang beda gitu loh Bu. Padahal kalau dilihat nyata itu situasinya sama aja. Aku masih dalam asrama, aku masih berjauhan dengan keluarga. Tapi ada suatu kerinduan untuk aku nelpon ke mama, ke kakak, aku minta maaf kayak gitu loh Bu. Ada sesuatu yang beda, yang baru. Iya. Jadi ya akhirnya kelihatan kan dari cara pandang kita. Berarti kan hidup itu pakai kacamata seperti apa yang kita gunakan itu memengaruhi kan. Bener. Kita pakai kacamata yang lama kita juga merasa ya aku orang yang nggak ada gunanya, nggak punya masa depan gitu. Minumku pil koplo, minum ngegelek gitu, nyobain sabu. Sekarang ternyata aku diberi kacamata baru di mana bisa ngerasain Tuhan. Benar, nah, setelah selesai dari impact itu, apa yang kamu lakukan? Menikah? Ya menikah dulu Bu, tapi aku bertahan dulu, nggak balik ke kampung. Saya ikut, ya aku bertemu, ya pada saat itu ya Bu, dari impact itu mungkin pada saya memutuskan awal saya untuk saya mau berubah, saya ke Semarang, itu kayak ada sesuatu tatanan yang apa ya Bu, yang nggak bisa masuk di akal saya. Semuanya itu kayak ditata dengan mulus untuk jalan saya ke Semarang. Habis saya ke Semarang, saya nggak pulang. Akhirnya saya ketemu dengan MPP saya itu Bu, yang dulu ketemu MPP itu dulu itu MPP-nya seminggu 2 kali bertemu ya Bu. Kita nyembah dan tiap kali menyembah datang MPP itu orang-orang di sekitar itu, ini saya orang baru dan mereka mengetahui kehidupan saya yang dulu. Dan saya masuk di rumah mereka itu bebas, segala macam dipercaya banget, anak-anaknya mereka panggil Om Haral kayak gitu. Aku diterima banget. Dan
tiap kali pertemuan itu selalu aku yang didoakan. Itu benar-benar aku lihat ini orang aku nggak kenal, baru kenal, tapi mereka kok hatinya ke saya. Aku lihat benar-benar ada Tuhan di komunitas itu, Bu. Ya itu aku bilang, Tuhan, ini aku dibawa memang ke tempat-tempat yang tepat, Bu. Jadi kayak dituntun ya dari satu titik ke titik yang benar, lain, Bu. itu kok seperti kok kalau orang nggak ngerti ya, Tuhan ini kok yo pas aja, pas gitu ya. Kayak gitu, sampai Bu. ketemu dengan satu kelompok sel MPP itu Mesbah Pemimpin Pemurid, kok ya orang-orangnya kok ya pas seperti loh, kok bisa nerima aku, benar, Bu. gitu ya. Nah, berapa lama di MPP itu? Di Komsel itu? Di Komsel itu saya sebelum menikah itu kira-kira 6 bulanan, kayak nggak sampai setahun, Bu. Aku situ ikut terus sampai kegiatan GA itu aku udah ikut MPP itu banyak pelayanan MPP aku mulai ikut ya, Bu. Nah, terus sekarang ini kan Harald ini akhirnya melayani untuk rumah singgah, di mana itu kan anak-anak yang tidak mampu yang ada di kampung kumuh. Nah, bagaimana ceritanya kok sampai dari setelah ini keluar dari sekolah Alkitab ini kok terus akhirnya bisa nyangkut di tempat rumah singgah ini, rumah kasih ini. Kan itu di MPP dulu, setelah MPP terus kok bisa masuk di situ, kok mau melayani anak-anak seperti itu, apa yang dirasain itu apa? Gitu. Mungkin aku mau cerita ke belakang sedikit dulu ya, Bu. Ini sebelum aku masuk sebagai benar-benar pelayanan di JKI ini, Bu. Aku pertama itu dari MPP itu, dari komunitas pemimpin pemurid itu, saya itu dipercayai oleh teman untuk kerja di salah satu bengkel karoseri cukup besar lah di Kota Semarang ini. Itu saya banyak belajar bagaimana gaji saya pada saat itu kecil banget, dan saya tiap hari belum ada sepeda motor, naik BRT, dan itu lokasinya di BSB, Bu. Tiap hari itu di mana saya diproses untuk menghargai uang, Bu. Dengan kerja keras aku dibayar segini, yang dulu dapat segini cuma habis untuk kesenangan saya sendiri yang nggak ada arti itu, Bu. Nah, di situ saya yakin Tuhan itu proses saya melalui ini pekerjaan ini. Habis dari situ ketua MPP saya nanya, kamu ini kan senang masak apa? Ayo. Oh, senang masak? Iya, Bu. Jadi dia itu ada ide, ayo aku modalin ya, kita buat warung sama-sama, kamu yang jaga. Kamu yang jaga. Oh, siap kok. Aku bilang gitu. Aku ini belum pernah ada pengalaman apa. Aku siap. Saya lihat kamu ini cukup capek ya kerja di saya kayak gitu. Dia enggak sampai hati lihat saya gitu. Padahal itu saya merasa itu sebuah proses saya loh, Bu. Tapi ketua MPP, ayo, aku ada modal ini, kita buka warung ya. Kamu yang kelola semua. Nanti istrinya yang masak, tapi saya yang jaga. Dari situ lagi, dari jaga warung itu, saya diproses jam 4 subuh, Bu. Jam 4 subuh udah bangun ke Pasar Karangayu. Sudah biasa, karena dulu kan di Impact kan bangunnya pagi. Bangun pagi itu udah biasa. Dan di situ saya bener-bener lebih menghargai waktu lagi, Bu. Itu. Ya, lama-lama ada suatu buka warung itu kira-kira setengah tahun lebih. Ya ada kendala pas warung itu tempatnya itu sewanya dinaikin gini-gini, hitung-hitung ketua MPU, nggak masuk lagi nih Harald Gipi ya gimana. Nah, tiba-tiba jualan apa waktu itu? Itu jualan nasi pecel, macam-macam, Bu, ayam goreng. Bahan jadinya dari istrinya ketua MPP saya, tapi bahan mentahnya yang sayur-sayuran apa saya semua yang kelola. Kayak gitu. Dan dari warung itu ini udah mau berhenti lagi dari warung. Ayo kita mau apa, buat sesuatu lagi, ditawarin. Ayo mikir-mikir Harald. Tiba-tiba ada tawaran dari Tante Ina untuk beneran kamu mau ini ada pelayanan di rumah kasih anak-anak kayak gitu. Oh iya Tante, saya pikir-pikir dulu ya. Tapi saya sudah mendaftar pada saat itu di salah satu restoran, Bu. Sudah ngelamar? Sudah sudah interview sama yang ownernya. Udah interview ya, kamu tunggu-tunggu aja ya. Jadi saya ini aku ada pengalaman baru di masak yang memang hobi saya. Ya itu pasti aku pikir aku ini pasti diterima, kayak penerimaannya waktu interview itu oke lah, Bu. Nah, di satu sisi ini ada tawaran untuk pelayanan. Jadi
Tante Ina pertama sampaikan, dan akhirnya saya ketemu di bawah Tante Ina, langsung ketemu sama Ibu Yohana yang memang yang pegang rumah kasih saat itu ya. Ya. Nah, Ibu Yohana menawarkan gini-gini loh, Haral kamu ini job desk-nya kayak gini. Oh iya Bu, tunggu beri waktu aku 1-2 minggu, aku menenangkan hati dulu, nanti aku kabarin. Ternyata aku ngobrol sama istri, sama tak bawa dalam doa, ya bulat hati untuk saya terima itu pelayanan di GKI Bu. Sejak itu terus akhirnya melayani di rumah kasih Ya ini. benar Bu. Nah, melayani anak-anak yang kaum marginal ini kan tidak gampang. Ya benar. Ya toh? Dan yang Harald pakai itu kan juga rumah dari orang-orang ini. Nah, waktu memulai itu nggak berat itu ngurusin anak-anak kecil gitu tuh kan. Ya awalnya sih berat Bu. Ngajarin pelajaran juga. Iya pelajaran, cerita bahan keterampilan, salah satunya itu memicu saya juga untuk kreatif Bu. Melatih Supaya koplonya hilang ya. Itu melatih, itu baru aku sadar ya hari-hari ini ya, ternyata salah satu proses saya dari emosional saya ini kan orang pecandu ini, apalagi sabu itu emosinya nggak normal ya Bu. Ternyata saya dengan pelayanan anak-anak ini saya ada berkat tersendiri loh Bu. Itu saya belajar memanage emosi saya. Kadang-kadang kelebihan itu, aduh ini anak kok kebangetan, jadi bisa terkontrol kayak gitu Bu. Ada nggak cerita yang berkesan selama melayani di rumah kasih itu? Di rumah kasih. Ada cerita yang berkesan nggak, yang nyentuh hati sampai akhirnya, aduh kok sampai seperti ini ya anak-anak itu ya gitu loh. Ya, ini mungkin yang terbaru ya Bu. Ini aku baru mengalami beberapa bulan yang lalu. Ini tapi bukan, awalnya ini kami di rumah kasih sebenarnya nggak mutlak untuk layani anak-anak ya Bu. Itu bisa saja kita terima curhat dari orang tua. Ada masalah apa, pasti larinya ke kita, orang-orang tuanya. Dan jadi pada waktu anak-anak datang itu orang-orang tua juga ada yang ikut? Ya, beberapa orang tua ada yang ikut. Terus ikut dengerin jadinya? Ya, dengerin kita ngelakuin apa sama anak-anaknya, mereka lihat-lihat, nonton. Biasanya ada orang tua yang bantu. Kadang jika saya sendiri yang ngajarin itu, orang tua yang ayo bagikan bahan mata pelajarannya atau ngumpulin apa, mereka ikut bantu saya. Apa yang terjadi? Ya, beberapa bulan yang lalu itu Bu, volunteer yang bantu salah satu rumah kasih yang under saya itu meninggal Bu. Meninggal, itu seorang ibu sih. Dia hidup sendiri, dan pada saat itu meninggalnya kami yang tuntun, saya, Ibu Yohana, Kak Dona bertiga dalam mobil itu, dan akhirnya ibu itu meninggal di tangan saya. Sakit? Sakit, stroke Bu. Dalam perjalanan itu ternyata ibu itu menghembuskan napas terakhir, memang saya di tangan saya. Habis itu sampai urusan ke rumah sakit, dari MPP semua, dari gereja ngaturin ibadahnya ya Bu, petinya gimana, ada salah satu yang kelewat, mau dimandiin Bu. Dimandiin, dan pada saat itu di rumah sakit itu harganya lumayan ya pada saat itu. Aku nelpon ke Ibu Yohana, Bu ini gini Bu, ibu ini mau dimandiin. Oh iya mandiin aja Pak, Kak nggak apa-apa semua. Ya sudah oke, mau mandiin, ternyata yang mau mandiin itu nggak bisa Bu. Kenapa? Ada halangan, yang jatahnya 2 orang. Mereka mandiin itu di rumah sakit itu jatahnya 2 orang. Ternyata yang satu nggak bisa. Aduh bapak bilang, aduh gimana ini? Aku nggak ada teman kayak gini. Kamu bisa? Ditawarin ke saya. Aduh Pak, aku belum pernah mandi jenazah. Nggak apa-apa, nanti kamu belajar juga. Aduh. Aku sempat merenung 5-10 menit. Aduh Pak. Mandiin boneka sih oke, dimandiin jenazah. Lantas Bu, aku ditawarin gini-gini Bu. Bapak bilang kalau aku ikut mandiin, wes nggak apa-apa. Ambulansnya gratis katanya, asal kamu bantuin saya. Ya terserah kamu Kak. Ibu Yohana jawab, terserah kamu Kak. Aduh aku bilang, oke Pak, tak bantuin. Sebagai pemimpin Bu Yohana juga mikir-mikir dia. Ya itu sih pengalaman yang selama hidup yang gak pernah terbayang. Akhirnya aku bisa mandiin jenazah Bu. Wah. Aduh.
setelah mandiin gitu akhirnya merasa apa? Akhirnya kok aku bisa ya? Bisa Bu. Hah? Ya, dan aku langsung berpikir ini lain kali lagi kalau memang ada yang di tempat pelayanan saya membutuhkan kayak gini, aku tahu caranya. Itu ada berkat yang baru. Oh gini, ternyata nggak apa-apa ya. Saya pernah tapi nggak mandiin karena waktu itu yang meninggal itu sudah mandi dulu terus dia akhirnya terus dia nggak tahu tiba-tiba dia meninggal gitu kan. Jadi aku akhirnya cuman selapin semua terus sama make upin. Oh iya. Nah itu pertama kali saya make upin mayat itu juga. Jadi saya nggak pernah juga. Iya. Oh ternyata gampang banget ya. Wes cuma dikasih Iya. tutul-tutul karena pori-porinya kan sudah tutup Iya. semua kan. Waduh gampangnya enaknya gitu. Nah memang akhirnya yang itu yang membuat satu pengalaman yang tidak terlupakan ya. Iya. Membuat kita ngerti bahwa oh iya melayani ini ya sudah bukan milih yang enaknya saja. Ternyata dalam kondisi seperti itu pun kita yang tadinya maju mundur akhirnya juga oke. Loh, saya waktu itu ya sempat setelah mandiin itu setelah waslap terus tak dandanin Ayu gitu ya. Saudaranya dia ngomong, "Loh, ini kan tante ini ada paru-parunya, ada TB-nya." Aduh, belai aku sampai gitu. Terus tapi aku gini, ingat satu ayat. Aku melayani dengan kasih. Ya bang Tuhan, kasih itu yang membungkus saya. Nah, terus gitu diweden-wedeni. Ini kan ada TB-nya. Biasanya kalau orang enggak ada tuh terus virusnya mubal keluar. Lha iki tante iki enggak gendahi kita niki. Malah meden-medeni. Tapi di situ saya ingat satu, kasih. Karena kasih itu yang akan membungkus kita sehingga apapun yang kita alami, kasih itu akan melindungi kita. Nah, tapi memang benar yang enggak bisa ditipu adalah sukacita. Aduh kok senang akhirnya aku bisa ya. Ada kepuasan tersendiri. Iya, Bu. Itu nggak bisa kita cari dimanapun untuk kepuasan itu Bu. Ya terus apa yang setelah itu? Apalagi ada cerita susah senangnya ngurusi anak-anak plus orang tuanya ini loh. Ya satu lagi aku itu yang sempat itu yang nggak ya ada rasa kesel dan aku malah diingatkan untuk bersyukur bahwa orang tuaku, mamaku nggak pernah mengalami seperti itu. Ini mau tak ceritain pada suatu hari Bu, aku itu mau ngajar di suatu rumah kasih dan aku pas mau masuk itu ketemu dua orang kayaknya debt collector yang pas itu di rumah yang ibu yang menyediain rumahnya untuk kami pakai rumah kasih. Aku itu sempat lihat ibu itu ditunjuk-tunjuk kayaknya ada kata-kata kasar tapi pakai ngomong Jawa ibu. Ibu itu nangis. Aku kaget toh di luar. Aduh, ada apa ini? Oh, aku sedikit-sedikit ngerti ini masalah utang. Iya. Ditunjuk-tunjuk nangis. Anak-anaknya itu diam, ibu itu banyak anaknya. Nggak bisa berbuat apa-apa. Memang karena salah mungkin punya utang ya. Jadi aku malah aduh ada suatu apa ya dalam hati kegelisahan, satu kegelisahan, satu juga ada rasa bersyukur karena aku melihat di satu sisi wah gimana ya kalau orang tua saya diperlakukan kayak gitu. Kayak gitu Bu. Dari situ aku nanya, ibu itu nangis cerita ke saya, ya gini malah ceritanya tentang suaminya kayak gini pakai uang nggak bener, suka masang togel itu loh Bu. Uangnya habis itu udah disediain untuk Bang Titil itu namanya kalau di kampung-kampung, cicilan tiap hari itu Bu. Jadi Bang Titil. Ibu itu kan ada jual gorengan, jadi tiap ada kayaknya 25.000 per hari apa setorannya itu. Jadi pada saat itu pas udah 2 hari kayaknya nggak bayar, ibu itu udah sediain duitnya, tapi diambil suaminya untuk masang itu Bu. Togel masang itu. Togel. Aduh aku Bu wes cerita-cerita akhirnya ya kita bantu sih ibu itu, tapi ada satu berkat yang aku dapat dari situ. Wah, aku bersyukur sih. Coba mama saya kalau ketemu orang yang marah-marahin gitu kayak gitu. Cuma gara-gara uang 25.000 loh Bu. Per hari nggak mampu kayak gitu. Iya. Jadi di sini kita ngelihat ya bagaimana hati kita ini dirubah Tuhan sampai kita bisa punya rasa belas kasihan melihatin orang begitu. Karena pelayanan ada berapa? 11 ya rumah kasih. 11 rumah kasih. Ya, 11 rumah kasih itu. Dan terus
ngasih ke mereka snack juga enggak? Snack Bu, tiap Kasih. perjumpaan kita kasih snack. Setiap perjumpaan ada snacknya Iya, juga pasti ya. ada snack, ya. Terus apalagi yang diberikan ke mereka cerita-cerita Ya. tentang kebaikan, kemurahan itu Ya. dibagikan juga ya. Oh, jadi kita itu punya kayak namanya Miku Bu. Itu kayak tabloid untuk anak-anak rumah kasih. Miku. Miku itu media informasi. Media informasi rumah kasihku. Tapi garis besarnya itu mari ikut aku. Oh. Akunya huruf besar. Iya. Jadi kami tiap bulan buat Miku itu dan punya tema. Dari setiap tema itu kami ambil dari buah-buah roh. Hari ini bulan ini sukacita, jadi yang kita bahas tentang sukacita. Gimana kalian adik-adik merasakan sukacita, bulan depan kami ceritakan tentang gimana rasanya itu kalian memaafkan kayak gitu. Iya. Jadi tiap bulan ada tema yang kami Ada pakai. nonton film begitu enggak? Apa TV cerita-cerita? Kalau nonton film biasanya dari sekolah minggu aja tiap tahun kalau mau pasca sebelum pandemi ya Bu. Ya keliling nonton Superbook. Oke. Iya. Jadi memang luar biasa apa yang Harat alami ini adalah satu perpindahan yang luar biasa. Sehingga dari orang yang hidup tidak mempunyai masa depan, akhirnya sampai sekarang ini Tuhan memberi percayaan, itu kepercayaan ya kan, untuk melayani di rumah-rumah kasih itu, di mana melayani kaum marginal. Ternyata enggak cuma anaknya, mamanya juga, papanya juga enggak? Ya. Papanya juga Papanya enggak? pernah aku beberapa kali jenguk di kantor polisi. Oh ya? Ini secara tidak sengaja Sekeluarga. alurnya ini aku untuk masuk ke kantor polisi aku wes ngerti Bu. Karena Sudah tahu. Itulah ini kayak nggak sengaja ketemu itulah. Iya. Ini wes diatur Tuhan ini. Itu bapaknya ada tersandung kasus. Waktu itu orang tuanya ini kakeknya orang dari anak rumah kasih ini minta tolong ke saya, Kak ini tolong doain, ceritain. Akhirnya saya menyempatkan diri tak jenguk ke Polsek Gayam Sari. Pernah sekali aku besuk ke sana dan sampai hari ini bapak itu wes keluar dari penjara, sampai dengan saat ini keluarganya itu jadi keluarga baru saya di Semarang Bu. Jadi melayaninya enggak hanya cuma anak tapi keluarga juga ya. Dan bisa disyukuri. Oh iya, karena aku pernah ditangkap, aku pernah nginep di situ. Jadi akhirnya kalau ada orang yang kayak begitu ngurusi, gampang, aku bisa. Aku tahu gimana rasanya dalam. Jadi aku ngomong untuk menguatkannya dia itu masuk Bu. Aku pernah rasa. Oke, iya wes. Apa yang dibagikan ini menarik. Karena tidak semua orang itu mau melayani di daerah kumuh begitu. Ya kalau tidak diberi hati oleh Tuhan, maka kita tidak bisa untuk menjangkau kaum marginal seperti itu ya. Jadi saya bersyukur hari ini boleh masuk ke areal itu dan saya ngerti nanti Tuhan akan tolong sehingga anak-anak ini bisa dilayani dengan lebih baik lagi. Amin. Ya. Karena saya juga berdoa, saya minta sama Tuhan supaya bisa punya satu sepeda motor VR sehingga itu di belakangnya bisa ngangkut hadiah-hadiah, bisa ngangkut layar, bisa ada TV gitu kan untuk anak-anak bisa ngelihat. Terus ada panggung bonekanya. Ya, itu yang saya inginkan supaya anak-anak di rumah kasih itu kita bisa layani dengan lebih baik lagi ya. Terima kasih Harat untuk kedatangannya di podium podcast Holy Stadium. Tuhan Yesus memberkati. Di luar Tuhan, hidup kita menjadi tidak berarti. Tapi di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan, hidup kita bisa memberi arti bagi banyak orang.